Hai semua, hari ini saya membahas mengenai memilih apakah kita mau submit paper kita ke jurnal nasional atau ke jurnal internasional. Sebenarnya topik ini berawal dari 1 atau 2 minggu yang lalu lah ya kira-kira. Alhamdulillah salah satu paper yang saya tulis itu terbit di jurnal nasional namanya Indonesian Perspective, dan di situ saya menulis tentang ekonomi sirkular begitu. Nah, yang menjadi menarik adalah ada beberapa, maksudnya ada komentar begitu ya, ada pertanyaan, ada teman saya gitu yang bertanya, kok kamu mau publish-nya di jurnal nasional gitu, padahal tulisan-tulisanmu sebelumnya di jurnal internasional. Kenapa gitu ya? Nah, ini menjadi salah satu hal yang menurut saya pemikiran gitu ya, mengundang saya untuk berpikir, ya kenapa harus di jurnal internasional, kenapa nggak di jurnal nasional gitu ya. Atau mungkin pertanyaan yang lain adalah, kapan ya kira-kira saya menerbitkan paper saya di jurnal nasional, dan kondisi seperti apa saya menerbitkan jurnal saya di internet, artikel saya di jurnal internasional gitu. Atau misalnya pertanyaan, apakah kalau misalnya paper saya kebanyakan diterbitkan di jurnal nasional, itu artinya lebih jelek dibandingkan mereka yang lebih banyak terbitnya di jurnal internasional gitu ya. Nah, hari ini saya mau membahas atau berbagi beberapa opini yang juga saya dapatkan selama dari supervisor saya begitu ya, saat studi S3 mengenai cara memilih jurnal kita mau diterbitkan di mana begitu. Nah, yang ingat saya begitu, setidaknya itu ada 2 poin penting yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih kita tuh mau menerbitkan artikel jurnal kita di mana. Jurnal nasional apa jurnal internasional gitu ya. Yang pertama adalah kita memilih audiens sebenarnya. Kita mau paper kita dibaca oleh siapa gitu. Nah, ini yang saya kira waktu saya uh, belum mulai menulis di artikel jurnal, saya tidak punya pemikiran ini, dan ini saya diperkenalkan oleh supervisor saya. Waktu itu saya menulis artikel, dan sebelum saya selesai menulis, supervisor saya sudah menanyakan lebih dahulu, ini kamu menerbitkannya di mana? Kenapa penting kita melihat audiens begitu? Karena ada banyak sekali gitu ya artikel-artikel yang terbit setiap hari di seluruh dunia. Mungkin satu hari itu bisa terbit ratusan atau bahkan ribuan artikel jurnal berbahasa Inggris ataupun berbahasa-bahasa lokal begitu, bahasa nasional dari negara-negara masing-masing. Artinya, kalau misalnya paper kita terbit hari ini, ada ribuan paper lain yang juga terbit di hari yang sama. Dan besar kemungkinan begitu kalau kita tidak memilih audiens yang akan membaca paper kita hanya akan menjadi publish and perish begitu ya, terpublikasi dan udah hilang aja gitu di samudra artikel yang jumlahnya banyak itu gitu ya, di gelombang samudra artikel. Nah, sehingga tips pertama yang dibagikan oleh supervisor saya adalah kita pilih dulu audiensnya mau di mana gitu. Nah, ini dari pengalaman saya adalah waktu itu saya memutuskan kenapa saya memilih publikasinya di jurnal nasional, bukan di jurnal internasional. Karena konten yang saya tulis dalam paper itu, saya membayangkan bisa dibaca oleh orang-orang di Indonesia gitu. Jadi ini sedikit sedikit summary. Jadi saya menulis paper tentang bagaimana membuat kebijakan ekonomi sirkular yang jauh lebih sederhana dan lebih mudah dipraktekkan sehari-hari di level sekolah gitu. Nah, ini paper ini adalah salah satu bagian dari proyek dari Pusat Studi Perdagangan Dunia dan juga JBI yang mencoba membuat ekonomi sirkular itu semakin mainstream di sekolah-sekolah gitu. Nah, dari proyek itu saya menulis paper
Dan ketika saya menulis paper, saya membayangkan bahwa nanti saya berharap gitu yang menjadi audiens dari paper saya itu adalah para kepala sekolah ataupun para pengajar yang ada di Indonesia. Karena konten yang saya tulis di paper saya tentang tips-tips gitu ya, mungkin tentang langkah-langkah bagaimana membuat sekolah yang menjadi lebih sirkular atau sekolah yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular begitu. Nah, oleh karenanya saya berpikir kalau misalnya saya membuat paper saya ke menulis paper saya ke bahasa Inggris, lalu saya terbitkan di jurnal internasional gitu. Berarti kan nanti yang hanya bisa membaca paper saya itu adalah orang-orang yang bisa memahami bahasa Inggris. Padahal mungkin kalau misalnya dalam di Indonesia begitu ya, kalau kepala-kepala sekolah Indonesia mungkin tidak semuanya. Ada banyak kepala sekolah yang saya tahu sangat fasih dan bisa berbahasa Inggris dan mungkin sudah punya pengalaman kerjasama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Tapi ada juga yang belum loh, ada juga yang tidak begitu fasih dalam memahami bahasa Inggris. Oleh karenanya bagi saya waktu itu adalah oke, untuk paper ini saya membayangkan audiensnya itu adalah orang-orang yang bisa memahami bahasa Indonesia begitu. Dan itu kenapa akhirnya saya mencoba mencari jurnal-jurnal di Indonesia gitu yang masih menerima artikel berbahasa Indonesia, karena ternyata memang di Indonesia pun gitu tidak semua jurnal itu mau menerima artikel berbahasa Indonesia. Ada juga yang jurnal yang ingin go internasional dan menerima hanya artikel berbahasa Inggris. Jadi itu tips yang pertama yang saya dapatkan adalah dari sejak awal kita menulis artikel, kita sudah bisa membayangkan audiensnya siapa. Dengan harapan paper kita itu setelah terpublikasi bisa dibaca oleh orang gitu ya, tidak menghilang saja di samudra literatur. Nah, tips yang kedua adalah ini yang saya dapatkan juga dari supervisor saya adalah bagaimana supaya artikel yang kita tulis itu bisa engage gitu ya, bisa bergabung dalam diskusi ilmiah yang sedang berlangsung gitu. Sehingga waktu itu supervisor saya mengatakan, kamu lihat deh papermu itu kebanyakan diskusinya tentang apa gitu ya. Misalnya salah satunya waktu itu saya menulis paper pertama saya yang terbit itu judulnya tentang framing sharing economy gitu ya. Dan di situ saya menulis tentang bagaimana isu-isu mengenai ekonomi berbagi atau sharing ekonomi itu sering didiskusikan di Indonesia dan di Filipina gitu. Apa saja sih narasi-narasi yang sering digaungkan kalau kita bicara mengenai sharing ekonomi di Indonesia. Nah, di situ supervisor saya memberikan saran, kamu lihat dulu konten papermu ini bicara banyak tentang konsep apa. Dan kira-kira ini bisa gabung di diskusi akademik yang mana? Kira-kira itu pertanyaannya. Nah, akhirnya waktu itu kita memutuskan untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal yang namanya Journal of Cleaner Productions, karena saat itu Journal of Cleaner Production termasuk jurnal yang banyak mempublikasikan paper-paper yang menceritakan tentang sharing ekonomi. Sehingga bayangannya ketika saya juga publish di jurnal itu, paper saya juga bisa terkait gitu ya, saling berhubungan dengan paper-paper lain di Journal Cleaner of Productions yang juga bicara mengenai sharing ekonomi. Dan saya kira itu juga yang bisa kita lakukan kalau misalnya memilih jurnal nasional begitu. Saya juga mencoba mencari diskusi atau engagement apa yang ingin kita kontribusikan begitu. Nah, saya memilih Indonesian Perspective karena satu sisi Indonesian Perspective ini masih dalam rumpun disiplin ilmu hubungan internasional, dan yang kedua adalah jurnal ini berusaha untuk menawarkan perspektif dari Indonesia. Jadi saya kira ingin menggali pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia atau pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menjadi
alasan saya gitu untuk memilih di jurnal Indonesian Perspective. Tentu sebelumnya saya juga mencoba untuk mempertimbangkan jurnal-jurnal lain, tapi saya kira berdasarkan apa ya, dari prosesnya gitu ya, pilihannya cocoknya gitu di jurnal Indonesian Perspective ini. Nah, jadi setidaknya menurut saya mungkin banyak yang bilang, ya udah terbitin jurnalnya di internasional aja, jangan terbitin di jurnal nasional karena mungkin jurnal internasional lebih bergengsi mungkin gitu ya. Tapi kalau menurut saya setidaknya dua hal yang saya pelajari dalam menerbitkan paper saya adalah yang pertama, audiensnya, saya mau paper ini dibaca oleh siapa. Kira-kira audiensnya atau kelompok yang kira-kira bisa yang mau membaca dan juga mungkin berdiskusi lebih lanjut dengan paper saya itu siapa itu. Kalau memang apa namanya, kalau memang konten kita akan lebih banyak bermanfaat untuk orang-orang di Indonesia, kenapa nggak menulis di jurnal nasional gitu kan? Kalau kalau kita menulis hanya di jurnal internasional, berarti ilmu kita hanya bisa dipahami atau apa yang pemikiran kita hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Sayang sekali bagi orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa Inggris, tidak bisa memahami apa yang kita pikirkan, atau mungkin ikut bergabung dalam diskusi yang kita bangun di paper itu. Lalu tips yang kedua adalah memilih engagement-nya. Kita ingin berdiskusi atau paper ini ingin berkontribusi pada diskusi apa, begitu. Ada banyak sekali diskusi yang sedang terjadi di ranah akademik, begitu. Supaya paper kita tidak hanya satu-satunya atau ya nyemplung terisolasi, mungkin ada baiknya kita juga memilih, oke, kita mau gabung di diskusi yang mana, gitu. Jadi menurut saya pribadi, jurnal nasional ataupun jurnal internasional, dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya sama-sama opsi yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih tujuan publikasi kita. Kalau kita melihat pengalaman dari negara lain, misalnya Bruno Latour misalnya seringkali juga menerbitkan pemikirannya dalam bahasa Prancis dulu sebelum diterbitkan atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan buktinya bahkan artikel dia yang berbahasa Prancis juga lebih jauh lebih dikenal dibandingkan artikel dia yang berbahasa Inggris, jauh lebih dulu dikenal misalnya. Jadi bukan berarti kita melihat bahasa Inggris selalu yang lebih top dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain gitu ya mungkin. Nah, itu dia mungkin sekilas beberapa dua tips yang saya ingin bagikan hari ini. Kalau misalnya ada komentar, kritikan, ataupun ingin diskusi lebih lanjut, bisa silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih semua.